tidak harus ada konklusi ya. Ini hanya sebuah diskursus untuk masyarakat untuk lebih memahami lagi soal hak cipta. Jadi tidak perlu ada kesesuaian atau tidak perlu ada sepakat untuk sepakat gitu. Bisa juga sepakat untuk tidak saling menyetujui gitu. Ini menurut saya ya, kata menurut Mas Piu. Buat saya ini bagus buat diskursus supaya peradaban kita lebih maju. Gitu. Selama ini peradaban kita nggak maju karena apa? Karena penyanyi nggak mendapatkan haknya. Pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. 10 tahun kemarin itu peradaban kita peradaban yang rendah. Kita naik peradabannya supaya lebih tinggi peradabannya supaya pencipta lebih dihargai, pencipta lagu ya, komposer lah, supaya dihargai gitu. Ya, menurut kami ini debat. Sebenarnya kita ingin memberikan sebuah edukasi literasi yang bagus tentang hak cipta. Kita juga ngupasnya juga tadi dari undang-undang hak cipta juga. Tapi memang ada dua perbedaan yang masih tetap dipertahankan. Jadi kita di sini memang tidak harus membuat sepakat jadi satu kesimpulan yang satu, tapi kita tetap dengan koridor kita masing-masing supaya kita semua tahu, masyarakat tahu bahwa oh ternyata pencipta lagu itu ada haknya ya. Ternyata dalam menggunakan karya itu harus ada izin dari pencipta lagunya ya. Itu yang kita sampaikan bahwa harus ada lisensi, harus ada izin. Itu semua ada di dalam undang-undang hak cipta. Jadi tidak ada yang namanya penyanyi menggunakan karya tidak izin terus tidak apa-apa, enggak. Tapi itu ada aturannya, ada undang-undang hak ciptanya. Jadi itu yang mau kita pertegas di acara sore hari ini. Ya kita lihat nanti minggu depan ya, kan alasan mereka kemarin kan alasannya undangannya tidak resmi, ya kan? Padahal visi sendiri bukan organisasi yang resmi. Kita udah kirim resmi juga. Ya sebenarnya udah kirim resmi di hari Rabu ya. Iya kemarin kita kirim resmi, kan harusnya ya bisa aja sebenarnya. Jadi nggak perlu kasih alasan undangan resmi. Nah, maka dari itu hari ini kita sudah berikan undangan resmi untuk tanggal 17 April di tempat yang sama. Semoga AC-nya lebih dingin dari sekarang. Dan semoga mereka juga bisa datang gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga paham. Kan diskusi itu kan, perdebatan diskusi kan minimal saling tukar informasi kan. Kalau misalnya apa yang saya ucapkan tidak ada dasarnya, mereka bisa tolak. Kalau saya kasihkan seperti saya tadi kasih tambahan kepada Bang Kadri bahwa yang diceritakan masih belum 100%, saya tambahin bahwa sebenarnya LMK itu bahwa sebenarnya LMK itu domainnya bukan konser, karena konser itu bukan ranah daripada label, karena LMK ini yang buat label, untuk mengkolek hak ekonomi daripada master yang dimiliki oleh label. Tadi kan Bang Kadri tidak menceritakan itu, makanya saya tambahi gitu. Dan akhirnya dia juga paham, baru ingat bahwa sebenarnya konser ini nggak ada hubungan sama label. Misalnya tadi saya tanya, Judika manggung minta 1 miliar kepada promotor, boleh nggak? Boleh, ya kan? Pemerintah ngatur nggak? Enggak. Sekarang kenapa kalau pencipta lagu minta harga 5 juta per lagu atau 1 juta per lagu, kok nggak boleh? Kok harus pemerintah yang ngatur? Ini kan dari mana logik? Dasar pemikirannya dari mana gitu loh? Dan hal-hal seperti ini kan hal-hal yang belum pernah dipikirin sebelumnya oleh para pencipta lagu atau para pelaku industri gitu. Akhirnya sekarang melek. Oh iya ya. Selama ini penyanyi bisa minta harga seenaknya kepada promotor, kenapa pengarang lagu nggak boleh? Kenapa pengarang lagu harus diatur? Sepertinya penyanyi maunya pengarang lagu tuh harganya nggak boleh gede-gede, tapi dia boleh minta harga segede mungkin kepada promotor. Ini kan yang tidak fair. Bang.